Catatan-catatan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi, akhirnya seluruh anggota Komisi 3 DPR RI secara mufakat menyetujui pemberhentian dengan hormat dari jabatan Kapolri atas nama Jenderal Polisi Baharudin Haiti dan menyetujui pengangkatan Komjen Polisi M. Tito Karnavian, MA PSD sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya akan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR RI pada tanggal 27 Juni Senin mendatang. Apakah dapat disetujui? Komisaris Jenderal Tito Karnavian lulus tes uji kelayakan dan kepatutan. Pengumuman ini langsung diumumkan karena tidak ada satupun fraksi yang menolak pencalonan Tito sebagai Kapolri. Meskipun pencalonan ini diamini semua fraksi, bukan berarti uji kelayakan dan kepatutan berjalan mulus tanpa dikritisi. Sejumlah pertanyaan kritis muncul dari beberapa fraksi. Ketika bicara wilayah ini tentunya teringat dengan kasus Labora Sitorus. Ya, selama itu publik beranggapan bahwa Labora telah menggurita kemana-mana. Katanya ada berita bahwa ada aliran yang masuk ke seseorang dan itu katanya ke Kapolda saat itu. Saya yakin ini juga masalah komunikasi dan penjelasan dan isu yang salah. Saya berapa kali menanggapi Pak Tito, ternyata begitu dijelaskan tentang terorisme, kita clear dan kita paham kasusnya. Persoalan misalkan kasus Suyono Pak di Klaten, itu kontroversinya lebih sangat luas dan menyita perhatian publik. Jangan sampai nanti publik malah berantipati Pak terhadap pemberantasan terorisme ini. Pak calon Kapolri, tolong diambil sikap serius tentang intoleransi kebebasan umat beragama. Masjid ada yang ditutup, gereja juga demikian. Tolong ini menjadi perhatian Pak Kapolri nantinya agar betul-betul ini di dalam menjalankan ibadahnya. Demikian pimpinan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bukan Tito namanya jika melempem saat dikritisi. Jawaban lugas dan penuh percaya diri terlontar dari mulut calon tunggal Kapolri ini. Langkah cepat membenahi internal Polri juga sudah direncanakan Tito pada awal masa kepemimpinannya. Hal ini tercermin dalam visi misi yang juga ia sampaikan di depan Komisi 3 kemarin. Yang kedua, menghilangkan pungutan liar pemerasan maklar kasus dalam proses penyelidikan. Dilakukan melalui peningkatan pengawasan melekat dan pengawasan struktural, membuka akses pengaduan online, serta penegakan hukum yang lebih optimal. 3, menghilangkan kecenderungan rekayasa dan penanganan kasus yang berbelit-belit. Dilakukan melalui penanganan perkara yang mengacu pada standar operating procedure berbasis checklist dan hasil. Melakukan audit investigasi terhadap adanya rekayasa kasus, serta meningkatkan pengawasan melekat dan peran pengawas penyidikan atau wasidik. Sebelumnya pada Rabu lalu, rombongan Komisi 3 DPR tiba di rumah dinas calon Kapolri Komjen Tito Karnavian. Kedatangan anggota DPR Komisi 3 untuk menggali informasi dan mencari tahu bagaimana calon Kapolri dalam menjalani kehidupan sehari-harinya sebagai kepala keluarga. Dalam pertemuan ini, calon Kapolri Komjen Tito Karnavian hanya ditemani sang istri dan 2 kakaknya, sedangkan ketiga anak Tito sedang menempuh pendidikan di Singapura. Tapi siapakah sebetulnya sosok Tito Karnavian? Pria kelahiran Palembang, 26 Oktober 1964, memiliki seorang istri dan 3 orang anak, lulusan Akademi Kepolisian 1987. Tito yang masih menjabat sebagai Kepala BNPT, juga tercatat pernah menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya, Papua, dan Kepala Densus 88. Tito juga memiliki jejak karir yang mulus dalam sejumlah kasus yang ditanganinya. Anda ingat Tommy Soeharto? Operasi pengungkapan bom di Kedubes, Australia, melumpuhkan teroris Dr. Azhari dan komplotannya, hingga operasi pengungkapan bom di Ritz-Carlton dan JW Marriott di Kuningan, Jakarta. Itu adalah sejumlah prestasi luar biasa
bagi calon Kapolri pilihan Presiden Joko Widodo. Kini publik Indonesia menanti. Semoga jalan mulus calon Kapolri bisa semulus masa kepemimpinannya nanti menegakkan reformasi di tubuh kepolisian. Kita tunggu Tito Karnavian beraksi. Tim Liputan, Kompas TV.